Hai, selamat datang kembali di Ismovie. Hari ini, kita akan membongkar alur cerita dari film yang penuh teka-teki. Siap-siap, karena film ini akan membawa kita dalam perjalanan maju mundur yang bikin pusing, tapi seru sih. Yuk, langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan adegan yang intens di gedung opera di Kiev, Ukraina, di mana sekelompok teroris bersenjata menyerbu gedung opera yang penuh dengan penonton. Penonton yang ketakutan segera ditahan sebagai sandera, dan para teroris menanam bahan peledak untuk melakukan serangan mematikan. Di tengah kekacauan, tim pasukan elit yang menyamar sebagai pasukan polisi, termasuk protagonis kita yang dikenal sebagai The Protagonist, kita sebut saja Ujang, yang menyusup ke dalam gedung untuk menyelamatkan seorang agen CIA yang memiliki informasi penting. Ujang dan timnya bergerak dengan cepat dan efisien, menetralkan teroris dan berusaha menemukan bom yang telah dipasang. Namun, dalam kekacauan, Ujang menemukan sesuatu yang aneh, yaitu peluru yang tampaknya bergerak mundur dalam waktu, seolah-olah menghisap dirinya kembali ke dalam senjata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang tidak wajar seperti itu. Seorang pria misterius dengan tali gantung merah menyelamatkan Ujang dari tembakan terbalik, tetapi sebelum Ujang bisa menganalisis lebih lanjut, dia ditangkap oleh musuh dan disiksa. Ujang, yang telah bersumpah setia pada misinya, memilih untuk menelan kapsul sianida daripada mengungkapkan informasi di bawah penyiksaan. Namun, dia kemudian terbangun di atas kapal, dan diberitahu bahwa kapsul tersebut adalah tiruan yang tidak mematikan, dan ini semua adalah ujian untuk menguji kesetiaannya. Dia sekarang direkrut oleh organisasi rahasia yang dikenal sebagai Tenet, yang memiliki misi untuk mencegah ancaman global yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Setelah ujiannya, Ujang bertemu dengan ilmuwan yang menjelaskan kepadanya tentang inversi, fenomena di mana objek dan orang dapat bergerak mundur dalam waktu. Ini bukan tentang perjalanan waktu, tetapi tentang entropi yang dibalik, memungkinkan objek dan orang-orang yang terinversi untuk menjalani waktu terbalik. Ilmuwan tersebut menunjukkan contoh peluru terinversi yang bisa diambil kembali ke dalam pistol setelah ditembakkan, asalkan tindakan pengambilan itu sudah terjadi di masa lalu dari perspektif waktu normal. Ujang diberitahu bahwa teknologi inversi berasal dari masa depan dan telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang kemudian merasa bersalah dan memutuskan untuk memisahkan perangkat yang menciptakan inversi, yang dikenal sebagai algoritma, menjadi 9 bagian dan menyebarkannya ke berbagai titik di masa lalu untuk mencegah penggunaannya. Namun, kekuatan dari masa depan mencoba menemukan dan mengumpulkan kembali algoritma ini untuk membalikkan seluruh dunia, yang akan menyebabkan kehancuran total. Ujang diberi misi untuk menghentikan hal ini terjadi, dimulai dengan menelusuri asal-usul peluru yang dia temukan di Kiev. Ujang melacak asal peluru terinversi ke Mumbai, India, di mana dia mendapatkan bantuan dari seorang agen bernama Tono, yang tampaknya memiliki pengetahuan luas tentang operasi rahasia dan tampak sangat percaya pada Ujang. Bersama Tono, Ujang melakukan penyusupan ke penthouse yang dijaga ketat milik Bobby Singh, seorang pedagang senjata yang memiliki hubungan dengan organisasi Tenet. Setelah berhasil menyusup ke penthouse, Bobby dengan bantuan manuver tali yang cerdik, Ujang mengetahui bahwa Bobby adalah anggota dari Tenet, dan dia mengungkapkan bahwa peluru terinversi tersebut dibuat oleh Tom, seorang oligarki Rusia yang memiliki hubungan kuat dengan masa depan. Tom adalah pria yang tidak hanya memiliki akses ke teknologi inversi, tetapi juga sedang mengumpulkan bagian-bagian dari algoritma yang tersembunyi di masa kini untuk menghancurkan dunia. Untuk mendekati Tom, Ujang mulai menjalin hubungan dengan istri Tom, Suti. Suti adalah seorang ahli seni yang terperangkap dalam pernikahan yang tidak bahagia dan penuh dengan ancaman. Tom menggunakan penipuan seni, khususnya lukisan Goya palsu yang pernah dijual oleh Suti,
untuk memeras dan mengontrolnya. Suti sangat mencintai putranya dan terperangkap dalam hubungan yang abusif dengan Tom karena takut kehilangan anaknya. Ujang menemukan bahwa Tom menyimpan lukisan Goya palsu tersebut di sebuah fasilitas penyimpanan seni bernama Fraport di Oslo, Norwegia. Fraport adalah fasilitas yang dirancang untuk menyimpan barang-barang berharga tanpa dikenai pajak, dan dilengkapi dengan keamanan yang sangat ketat, termasuk sistem pemadaman kebakaran yang mengunci ruangan dengan gas. Ujang dan Tono merencanakan untuk menyusup ke Fraport untuk menghancurkan atau mencuri lukisan tersebut, dengan tujuan membebaskan Suti dari kendali Tom. Untuk menyusup ke Fraport, Ujang dan Tono membuat rencana cerdik yang melibatkan pendaratan pesawat di landasan pacu dan menyebabkan kecelakaan besar untuk menciptakan kekacauan. Ketika semua perhatian terfokus pada insiden tersebut, mereka akan menyusup ke dalam Fraport untuk menjalankan misi mereka. Saat mereka menyusup ke dalam Fraport, Ujang dan Tono menemukan sebuah ruang yang dilengkapi dengan perangkat misterius yang disebut turnstile, yang mampu membalikkan arah waktu bagi siapa saja yang melewatinya. Ketika Ujang memasuki ruangan ini, dia bertemu dengan dua sosok yang tampaknya muncul dari turnstile, satu bergerak maju dalam waktu, dan yang lainnya terinversi. Ujang terlibat dalam pertarungan sengit dengan sosok terinversi yang menunjukkan kemampuan luar biasa karena pengendalian waktu yang terbalik. Namun, saat pertarungan berlangsung, Tono memilih untuk tidak menembak sosok yang bergerak mundur ini, seolah-olah dia mengenalinya. Ujang kemudian berhasil menangkap sosok yang bergerak maju, hanya untuk menyadari bahwa dia adalah dirinya sendiri dari masa depan. Setelah berhasil menyelesaikan misi mereka, Ujang mulai memahami lebih dalam tentang kompleksitas inversi waktu dan menyadari bahwa dia sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tono tampaknya sudah mengetahui lebih banyak tentang masa depan, tetapi dia tidak mengungkapkan semua informasi yang dia ketahui kepada Ujang. Setelah operasi di Oslo, Ujang akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Tom. Melalui percakapan mereka, Tom mengungkapkan bahwa dia sedang mencari bagian-bagian dari algoritma yang tersebar di masa lalu. Algoritma ini dirancang untuk membalikkan entropi dunia secara keseluruhan, yang berarti semua kehidupan di bumi akan dihancurkan, dan dunia akan mengalami inversi penuh. Tom telah mengumpulkan beberapa bagian algoritma ini, dan jika dia berhasil mengumpulkan semuanya, dia bisa memicu proses yang akan mengakhiri dunia. Tom menderita kanker terminal dan telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang dramatis dengan membawa seluruh dunia bersamanya. Dia percaya bahwa jika dia tidak bisa hidup, maka tidak ada yang berhak untuk hidup. Dengan menggunakan teknologi dari masa depan, Tom telah membangun jaringan komunikasi dengan kekuatan misterius yang mengarahkan setiap langkahnya. Tom menggunakan kekerasan untuk mengendalikan Suti dan memanipulasi emosinya. Dia mengancam akan membunuh putra mereka jika Suti mencoba melawannya. Dalam adegan yang mengerikan, Tom menyiksa Suti di depan mata Ujang untuk menunjukkan kekuatannya dan mengingatkan mereka bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Untuk mencegah Tom mengumpulkan bagian-bagian algoritma, Ujang dan Tono merencanakan penyusupan terhadap konvoi bersenjata di Estonia yang membawa salah satu bagian algoritma. Adegan pengejaran ini penuh dengan ketegangan, di mana Ujang harus mengejar dan mengambil alih kendaraan yang membawa algoritma tersebut. Dalam adegan ini, Tom menggunakan turnstile untuk membalikkan waktu dan mengendalikan hasil dari pengejaran tersebut. Dalam prosesnya, Suti ditembak oleh Tom yang terinversi, menyebabkan luka parah yang tidak bisa disembuhkan oleh perawatan biasa. Ujang, yang memahami bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Suti adalah dengan membalikkan waktu, menggunakan turnstile untuk membalikkan aliran waktu bagi dirinya sendiri dan Suti. Ini berarti mereka harus bergerak mundur dalam waktu, sambil mencoba menghindari efek berbahaya dari inversi, seperti hipotermia terbalik yang disebabkan oleh terpapar suhu dingin saat terinversi. Dalam keadaan terinversi, Ujang kembali ke Fraport di Oslo, di mana dia menemukan bahwa pertempuran sebelumnya sebenarnya adalah dirinya yang bertarung melawan dirinya sendiri.
Dia menyadari bahwa Tono sudah mengetahui identitas sebenarnya dari sosok terinversi tersebut, tetapi sengaja tidak mengungkapkannya sebelumnya. Dengan menggunakan turnstile untuk membalikkan waktu, Suti dapat diselamatkan dari luka tembak yang dia alami saat terinversi. Proses ini memakan waktu dan energi yang besar, tetapi Ujang berhasil menyelamatkan nyawa Suti. Meskipun itu berarti mereka harus bergerak mundur dalam waktu. Tono mengungkapkan bahwa dia tahu lebih banyak tentang masa depan daripada yang dia tunjukkan. Tono tampaknya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ujang, meskipun dia tidak sepenuhnya mengungkapkan bagaimana mereka terhubung. Ini memberikan petunjuk bahwa ada lapisan lain dalam cerita yang melibatkan waktu dan hubungan antara karakter-karakter utama. Ujang dan timnya akhirnya melacak Tom ke STALASK-12, sebuah situs nuklir di bekas Uni Soviet yang sekarang digunakan oleh Tom sebagai tempat untuk mengubur algoritma yang telah dia kumpulkan. Tom berencana untuk mengubur algoritma ini dan membiarkan ledakan nuklir mengaktifkannya, yang akan membalikkan entropi dunia dan memulai kehancuran total. Untuk menghentikan Tom, tim Tenet menggunakan strategi yang sangat kompleks yang dikenal sebagai gerakan temporal pincet. Ini melibatkan dua tim, satu bergerak maju dalam waktu, dan yang lain bergerak mundur. Mereka berusaha untuk menyusup ke situs dan mencegah Tom dari mengubur algoritma tersebut. Pertempuran besar terjadi di zona temporal di mana tim Tenet harus menghadapi pasukan Tom yang terinversi. Medan pertempuran ini sangat rumit, dengan bangunan yang runtuh dan bangkit kembali, serta aksi yang terjadi secara simultan dalam dua arah waktu. Ujang dan Tono bekerja sama untuk menavigasi medan yang sangat berbahaya ini, di mana setiap tindakan bisa memiliki dampak yang tidak terduga. Di tengah pertempuran, Tono mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah terlibat dalam misi ini sejak awal dan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Ujang dari yang dia duga. Dalam momen penutup yang emosional, Tono mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ujang dan timnya dengan membuka gerbang pada saat yang tepat, memungkinkan mereka untuk menghentikan Tom. Ujang kemudian menyadari bahwa Tono adalah pria misterius dengan tali gantung merah di Kiev, dan bahwa Tono telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Ujang berhasil menghentikan Tom dan mencegah pengaktifan algoritma yang akan menghancurkan dunia. Namun, pertempuran ini hanya merupakan salah satu dari banyak misi yang dilakukan oleh organisasi Tenet untuk menjaga keseimbangan temporal dunia. Setelah pertempuran, Ujang bertemu dengan Bobby, yang berencana membunuh Suti untuk menutup semua koneksi yang mungkin mengungkap operasi Tenet. Namun, Ujang, yang sekarang memahami perannya sebagai pemimpin masa depan Tenet, membunuh Bobby dan melindungi Suti, menunjukkan bahwa dia telah mengambil kendali penuh atas situasi. Film berakhir dengan Ujang menerima takdirnya sebagai arsitek dari semua peristiwa yang telah terjadi. Dia sekarang menyadari bahwa dia adalah orang yang merekrut Tono di masa depan, dan bahwa seluruh misi ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang dia sendiri akan atur di masa depan. Dengan pemahaman baru tentang waktu dan perannya dalam menjaga dunia, Ujang bersiap untuk menghadapi tantangan di masa depan, yang mungkin melibatkan misi-misi temporal lainnya. Tamat. Bagaimana teman-teman? Film yang seru bukan? Asteris Tenet adalah film yang sangat kompleks dengan narasi berlapis yang memerlukan perhatian penuh untuk dipahami. Konsep inversi waktu dan interaksi antara masa lalu, sekarang, dan masa depan dieksplorasi dengan cara yang sangat unik oleh Christopher Nolan. Film ini tidak hanya menampilkan aksi yang mendebarkan, tetapi juga mengundang penonton untuk memikirkan kembali cara kita memahami waktu dan bagaimana pilihan-pilihan kita memengaruhi masa depan. Oke semuanya, terima kasih telah menonton, saya Bang Jo pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.